Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Bertemu lagi bersama saya, Togi. Jadi pada kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis dari data self potensial dan ataupun data magnetic telurik dari eh, yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, sebelum itu kita ubah dulu ya. Nah, jadi pada kali ini tujuannya adalah kita mencoba untuk memversuskan dari hasil smoothing menggunakan simple moving average dan juga menggunakan teknik filtering eh, Butterworth ya. Nah ini berarti kita judulnya moving average. Oke, average, moving average versus filtering. Oke, nantinya bakal kita coba. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan mengimport NumPy, library NumPy ya. Kemudian eh, Pandas juga karena kita menggunakan Excel. Terus juga kita eh, import matplotlib.pyplot. Oke. Nah, kemudian eh, kita bakal import dulu Excel. Nah, ini kita dari Excel ya. Nah, ini sebentar. Kita akan menggunakan data dari line. Nah, ini. Nah, ini apakah bisa? Kita tes dulu. Nah, ini. eh kita bakal coba ngilangin juga yang row kosongnya ya. Lalu kita ngegenerate si aksisnya ya. Nah ini data yang kita gunakan ini menggunakan spasial ya, bukan time domain maupun frekuensi domain. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita mencari datanya dulu. Nah ini, oke. Ini buat mencari posisi datanya ya. Itu sampai. Oke. Selanjutnya kita bakal coba plot dulu aja deh. Nah ini siapa tahu kita masih menemukan error ya. Berarti data SP. Ya, sama aja ya. SP data. Figur seperti biasa kita upload figurnya di 10 banding 4 kali ya. Ya coba dulu aja. Ya belum ada ya. Upload X-nya. Terus oh iya kita ada yang lupa ya. Kita harus bikin dulu ya. Bikin dulu noisi anomalinya.
Karena ya kita bikin apa ya, anomali kali ya, atau data pengukuran. Yang data lagi apa ya? Ya sudah kita bikin namanya nasi anomali aja ya, karena kita nggak tahu yang datanya itu yang mana. Kalau kita baca di headernya berarti dia harusnya urutan ke satu. Itu data nih yang harus diplot si X terhadap nasi anomalinya. Terus buat warnanya abu aja, kita kasih nama aja. Besar. Coba kita sementara ini dulu ya. Nah ini ya. Oke, udah bisa. Berarti selanjutnya kita cuma tinggal plot judulnya doang, kasih namanya apa ya? Ada before smoothing aja lah. Before SMA. Terus di bawahnya kita kasih nama distance. Jarak ya. Nah ini dalam meter. Coba dulu. Nah berhasil. Terus untuk labelnya berarti apa ya? Soal potensialnya kali yang dari milik Volt. Oke. Nah, habis itu kita bikin gridnya. Oke, udah tinggal bulat legend doang. Ya, bisa tinggal PLT show. Oke, udah dapat ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita apa selanjutnya? Oke, sekarang kita bakal masuk ke analisis SMA-nya ya. Kita kasih nama nih. Ini kita gimana tuh saya apply SMA. Kasih nama dulu ya, smoothing, move, kok smoothing, simple moving average. Nah ini kita tentuin window size-nya. Ntar kita bakal coba cari tahu ya. Nah, samanya ini pantas. Dari si nah, si anomali. Terus link. Nah, window-nya nih ambil dari window size-nya. Yang ini ya. Terus terus. Nah, terus habis itu hmm, udah tinggal main tuh sampai
Selanjutnya kita plotting dulu. Plotting SMA. Ini yang kita plot itu ada hasil lemarinya. Kita kasih lebih mudah aja ya. Sudut observe. Terus juga kita harus plot si SMA-nya. Pasti warna merah aja biar menonjol dia. Terus si label ya. Nah, ini labelnya kita kasih sesuaikan dengan hasil smoothing ya. With SMA berapa masukin Windows size-nya. Windows size dengan mana ini ya? Ini. Berarti kita masukin Windows size. Oh, masih belum ada di sini ya. Oke, oke. Udah benar harusnya. Kita kasih nama dulu di daftar. SMA, distance, ini sama. Terus ini dulu ya. Set. Nah, ini hasilnya. Ini masih ada ininya ya. Coba kita masukin lagi angka lain. 4 misal. Oh, dia bergeser. Coba kita masukin 5. Oke, mulai terlihat. 7. Misal. Oke, sebentar. Maaf, tadi ada notif. Kita lanjutkan kembali ya. Oke. Ya, ini mulai kelihatan ya. Cuman di sini permasalahannya dia anomalinya juga berkurang. Tapi ya sudah, mungkin itu cukup ya buat yang SMA. Terus kita lanjut ke yang filtering ya. Tadi belum kasih judul ini. Ini kita kasih judul dulu SMA. Oke, lanjutnya buat eh filtering hampir sama seperti minggu sebelumnya. Di video sebelumnya juga udah ada. Nah, ini yang buat di sini kita butuh import tambahan ya, signal. Nah, terus kita import butter filternya. Nah, ini. Nah, oke. Selanjutnya kita masukin file path-nya. Sama juga ini ya sebenarnya. Ntar kita ambil dulu.
Terus untuk datanya sama juga sih. Dat ya. Ini sama ya. Ya, untuk ininya kita kasih nama apa ya? Nah, isi anomali juga ya, berarti nabrak nggak ya kira-kira? Sudah kita samakan aja ya. Oke, buat datanya kita sama aja, ambil kayak sebelumnya. Nah, kita buat noise-nya itu di satu tadi ya. Ya satu, terus kita type-nya values, terus buat index-nya sama aja sini. Ini kita bedain aja kali ya. Terus nilai dari dx-nya itu kita ambil dari main different data. Terus yang ini ya, data ya. Oke, dengan frekuensi samplingnya 1/4 dx. Terus buat datanya, berarti kan kita ngambil sama aja. Datanya kita ambil dari yang Assalamualaikum Mas. Mbak. Waalaikumsalam Pak. Iya, Pak. Langsung aja kalau mau ya yang mau ditanyakan pokok berapa. Pokok Nah, semoga nggak kesalahan. Terus kita print si spasialnya. Mau saya. Terus kita plot figurnya. Empat aja. Nya. Hmm, masih anomali sama. Kita kasih line width aja deh. Apa satu.
Oke, bentar, kita coba hmm, Lalu data. Ya, kita lanjut. Selanjutnya buat panjang dari ngasih anomalinya sebagai M, lalu kita F tekan juga terhadap untuk frekuensinya akan eh, frekuensi N dengan D sama dengan DX. Ya, DX. Dan buat amplitudonya, hasil perhitungan dari NP absolute values and frekuensi. Mana ini ya tanda panah? Ini 0 buat frekuensi positifnya itu frekuensi dari yang positif index. Oke, terus kita plot figurnya ini sama seperti ini ya. Nah, ini, oh ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Bentar.
Ada yang salah. Oke. Terus buat rumusnya udah kita siapkan juga dari perhitungan sebelumnya. Oke, sambil buka notebook juga. Nah, ini tinggal kita otak-atik aja sebenarnya. Buat buat ini sendiri kita pakai sekitar 0,07 kali ya. Oh, jadi lebih ini ya. Berarti ya udah sesuai lah. Terus ini berarti kita masukin 0,1. Terus buat ininya, buat yang low pass, yang high pass filter, berarti kita menggunakan yang 0,01 ya. Ini buat cut off-nya ya. Terus sekarang kita masuk ke data MT. Ini data MT ya. Nah, buat ininya sama aja. Ini. Nah, nah, terus kita ada tambahan juga buat import regularnya. Ini kenapa? Karena data yang kita pakai di sini eh, data ED ya. Nah, terus kita bikin rumusnya ini kita tadi hasil coba-coba juga dengan bantuan ChatGPT karena saya bingung gimana caranya mengubah file ID ini biar kebaca. Nah, setelah saya pelajari buat file path-nya ini kita harus membuat seperti ini ya. Nah, ini. Terus edit text itu sama dengan nah ini. Nah, bentar. Nah, terus eh kita definisin fungsinya dulu di blok. Nah, terus blok name. Nah, kita harus ingin patternnya ya. eh ini terus blok name ini tidak ditemukan. Hmm. Kalau pattern itu berarti, nah, saya lupa ya teman-teman. Ini saya butuh bantuan juga. Kita langsung copy aja. Karena ini saya bingung juga gimana cara buat eh, importnya. Nah, terus kalau misalnya terus, nah ini kita udah siapkan di notepad juga. Tulisannya seperti ini. Nah, terus sebentar.
Nah ini ya. Oke, ini dulu. Nah, terus setelah mendefinisikan ini, terus kita bisa langsung read komponennya ya. Di mana frekuensi itu dituliskan sebagai yang judulnya itu frekuensi. Ini sesuai dengan ininya ya. Nah, karena komponennya itu ada tiga, terus ada Z, X, X, Y, Z, Z, X, Y, R, sama ada Z, X, Y, I. Nah, buat Z, X, X, I-nya, kita kasih Z, X, Z, X, Y, R-nya kita kasih nama ini. Terus buat Z, X, Y, I-nya kita kasih nama ini. Terus, eh kita lakukan perhitungan juga buat kalkulasiin apparent resistivity. Ini calculate apparent resistivity. Selanjutnya, buat period aksisnya, nah ini. Lalu kita combine aja. Nah, oke. Sebetulnya karena perbatasan waktu juga, kita langsung aja. Nah, cuman di sini yang harus saya tekankan, kita akan menggunakan rumus mana ya? Nah ini, bahwasanya di sini window size-nya itu nggak bisa sama ya, teman-teman. Oke, kita kasih nama yang berbeda aja kali ya. Ini karena udah period, kan data ID ya. Terus buat ya labelnya, nah ini. Nah, buat yang dipakai di sini karena datanya nggak sebanyak itu ya. Kita pakai berapa ya? Ini masih kaku ya. Cuman ini anomalinya dia yang hilang ya. Kalau satu gimana? Ini satu. Kalau dua, patah-patah ya. Empat. Ya ini tapi minusnya hilang datanya aja sih. Ya kayaknya bagusan pakai tiga sih harusnya. Nah, ya mungkin itu ya. Nah, terus buat filteringnya juga sama. Langsung masuk ke filtering ya. Hmm. Buat filteringnya sama. Kita import lagi buat ngestok kalau ini yang bakal kita pakai juga ya. Terus file path-nya sama, mouse ini sama juga sih harusnya. Ini bisa dipakai lagi sih. Ya, ini dipakai lagi. Terus juga eh ini sama sih, ini harusnya bisa dipakai juga. Nah ini sama ya. Terus buat eh
Sisanya kayaknya bakalan ditulis lagi sendiri aja. Oke, pertama buat datanya, data frame ya. Nah, ini kita tuliskan aja. Lalu buat eh, kita buat ini data berdasarkan periode ya. Nah, ini kita tulis aja data sort values. Ini besarkan periodnya ya. Terus bisa indeks. Nah, ini terus buat bikin sumbulok periodnya. Oke. Nah, ini buat hasilnya ya. Terus kita import aja, kita upload aja, menghasilkan data seperti ini ya. Buat seismogramnya, ini buat spektrumnya sama. Terus buat ngedefinisiinnya juga sama. Buat signal, ya buat band pass filternya, kayak ini kita masukin aja 0,1 sampai 0, itu kali ya, dari 0. Nggak bisa ya. Nah, ini terus buat low pass filternya yang 0,7, dan yang terakhir buat high pass filternya. Ini ya sebenarnya secara garis besar hasil dari filtering atau smoothing ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, eh kalau yang dari yang saya lihat di sini emang beberapa bisa menginterpolasiin ya. Dari yang data SP juga mirip. Nah, ini ya, ini buat LPF-nya juga ya bisa mendekati lah. Tapi eh secara garis besarnya moving average ini jauh lebih bisa memberikan batas ya, atau menjelaskan atau menggambarkan dari data yang digunakan. Cuman di sini terkendalanya bahwasannya jenis pengkoreksiannya juga bisa berbeda-beda ya. Nah, di sini terkadang juga
lepas filter bisa secara lebih smooth juga ya. Nah, ini mungkin karena FFT ini menganggap bahwasannya suatu sinyal itu dia frekuensinya dianggap sama juga. Jadi ya dia bakalan lebih kelihatan batas-batasnya ya. Tapi di sini juga dengan simple moving average juga tidak kalah bisa menjelaskan ya. Nah, mungkin kalau buat SP ini ya dia sedikit bisa menjelaskan. Cuman untuk yang data MT yang saya gunakan ini dia juga merubah ya, berubah dari bentuk aslinya. Ini itu aja. Sekian, terima kasih.